cewek ini ditangkap, Mejima Pro ditahan. Oke, Pol-Pol, aku yakin banyak banget dari Pol-Pol yang udah tahu soal Melanie dari Mejima Pro yang udah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dana konser Twice. Di video kali ini aku mau bahas dan juga sedikit merangkum sekaligus nge-spill sesuatu di akhir video. Ya, pokoknya kita bakal bahas tentang kejadian kali ini. Nah, jadi kasus ini berawal mula pas Mejima menjadi promotor untuk konsernya Twice di Jakarta pada tanggal 23 Desember tahun 2023 kemarin. Dan waktu itu kebetulan ada perusahaan yang jadi investor untuk konsernya Twice yang bernama PT Media Inspirasi Bangsa atau PT MIB. Nah, PT MIB ini mentransfer sejumlah uang ke Mejima Pro untuk pelaksanaan konser ini. Tapi justru Mejima Pro melakukan penggelapan dana-dana investasi yang dikirimkan dari PT MIB dan jumlahnya ini mencapai puluhan miliar rupiah. Dan tentunya cara mereka menggelapkan uang itu bukan belak-belakan mengambil uangnya, melainkan mereka mengklaim biaya pendanaan produksi, promosi, venue, panggung, dan juga sound system. Jadi bilangnya untuk venue 500 juta padahal mungkin di bawah itu, kayak gitu. Nominal pastinya kita nggak ada yang tahu, tapi yang jelas jumlahnya itu lumayan besar. Nah, setelah konsernya itu diselenggarakan sama Mejima, kan harusnya Mejima ngasih laporan keuangan ataupun pembagian hasilnya ke PT MIB atau karena kalau investor udah menginvestasikan uang, tentunya investor memiliki hak untuk mendapatkan laporan keuangan. Betul ya toh? Beberapa kali PT MIB itu udah menghubungi Mejima untuk meminta laporan keuangannya. Tapi Mejima itu katanya tidak memberi respon dan juga tidak mengirimkan laporan keuangan. Dan sebenarnya PT MIB itu sebenarnya nggak mau menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi awalnya mereka itu berusaha untuk melakukan komunikasi secara kekeluargaan ataupun komunikasi secara internal, musyawarah dari kedua belah pihak. Semua ini udah dicoba, tapi meskipun ini udah dilakukan beberapa kali, katanya tidak menemukan titik tengahnya. Sehingga pada akhirnya PT MIB melaporkan Mejima ke Polda Metro Jaya pada tanggal 10 Januari tahun 2025 dengan tuduhan penipuan dan penggelapan dana. Jadi dari 10 Januari hingga bulan September kemarin, kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan akhirnya resmi menetapkan sebagai tersangka. Dan sebenarnya dari rentang waktu bulan Januari hingga September tahun 2025 kan udah lumayan banyak hal yang terjadi atau contohnya konsernya Day6 yang ya Pol-Pol tahu lah. Dan bahkan juga ada konser Festival Saranghae Indonesia yang ditunda. Buat Pol-Pol yang mau tahu soal kasus ramainya konser Day6, ini udah tak bikin videonya di YouTube jadi bisa ditonton di sini. Yo, mungkin ini karena tak uploadnya di TikTok dan juga di Shorts, ya pokoknya di sini. Kalau yang nonton YouTube di bawah ada linknya. Nah, tapi untuk kasus konser Saranghae Indonesia ini baru banget ditunda sama Mejima Pro dengan alasan adanya kondisi dan situasi sosial dan politik yang tidak terduga di Indonesia katanya. Padahal sebenarnya ini malah membuat pertanyaan yang besar ya, atau karena pertanyaannya menjadi gini, situasi politik dan juga kondisi apa yang dimaksud sama Mejima yang sampai mengharuskan mengundur konsernya ini? Karena ya kita tahu memang di Indonesia beberapa waktu yang lalu itu sempat ada sedikit keramaian berhubungan dengan kondisi politiknya. Tapi seperti yang Polo-Polo tahu, setelah aksi demo yang kemarin sebenarnya udah ada konser-konser yang udah dilakukan sesuai dengan jadwalnya. Bahkan kemarin aku juga sempat ke Indonesia untuk acaranya Mie Sedap, ketemu langsung sama Anyosop. Terima kasih Mie Sedap udah mengundang saya. Balik lagi ke ceritanya, sedangkan dari informasi yang aku dapat sampai pertanggal 21 Oktober tahun 2025, Mejima itu masih belum berhasil merefund uang tiket konser Day6 di bulan Mei tahun 2025 yang nominalnya itu mencapai 4,7 miliar rupiah. Padahal waktu itu Mejima itu sempat memberikan janji kalau mereka itu udah ada dananya dan pasti merefund semua ini sebelum akhir Mei tahun 2025. Tapi hingga saat ini bulan November tahun 2025 terkesan lumayan banyak pihak yang bilang kalau mereka masih belum direfund sama Mejima Pro. Nah, by the way, tadi kan aku udah bilang kalau aku udah sempat membuat video di YouTube berhubungan tentang konsernya Day6 yang diselenggarakan sama Mejima Pro itu tadi ya toh. Dan sebenarnya video itu bisa dibilang viral, ya nggak terlalu, bisa dibilang ya lumayan banyak penontonnya, sehingga aku dihubungi langsung sama pihak Mejima Pro dan diajak untuk melakukan online meeting. Dan aku merasa, yo siapa tahu ada sesuatu informasi ataupun ada sebuah pesan yang pingin disampaikan sama Mejima, jadi aku mengiyakan untuk melakukan online meeting dan
tujuannya itu mau tak rekam dan juga pingin tak bagikan kepada Polpolo ataupun kepada netizen yang lain. Tapi pada akhirnya tim Mejima Pro bilang kalau meetingnya tidak bisa diselenggarakan karena ada anggota tim dari mereka yang sakit dan bilangnya mau di reschedule. Tapi hingga saat ini kita tidak menerima updatean sehingga ya udah ngapung kayak gini. Dan dari info yang aku dapat katanya kalau berita ini nggak viral katanya Melanie itu bakal dibebaskan pada tanggal 7 November. Jadi ini sekarang udah mendekati, maksudnya tanggal rekaman, jadi aku nggak tahu apakah ini bakal beneran atau tidak. Nah, video kali ini sampai di sini. Buat Polpolo yang udah ngikutin keramaiannya Mejima Pro, kalau menurut kamu gimana? Tulisin di komen. Dan juga kalau ada teman-teman kamu yang belum tahu, please share video ini.